beberapa pokok-pokok materi. Yang pertama, klasifikasi gelombang bunyi. Nah, klasifikasi gelombang bunyi itu ada 3. Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik itu adalah termasuk gelombang bunyi pada frekuensi kurang dari 20 Hz. Biasa didengar oleh hewan, yaitu jangkrik. Yang kedua adalah audiosonik. Nah, audiosonik inilah yang bisa kita dengar. Frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang ketiga adalah ultrasonik. Ultrasonik ini gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Biasanya bisa didengar oleh hewan seperti anjing dan kelelawar. Nah, yang kedua adalah sifat-sifat gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu dapat dipantulkan atau biasa disebut dengan refleksi. Yang kedua dapat dibiaskan atau refraksi, dapat dilenturkan atau difraksi, dan yang terakhir adalah dapat dipadukan atau interferensi. Nah, di gelombang bunyi yang paling sering keluar pada ujian nasional, SBMPTN, atau sekarang yang sering diucapkan adalah UTBK, itu adalah efek ke subbab selanjutnya, yaitu tentang efek Doppler. Nah, efek Doppler ini membahas tentang sumber bunyi dan pendengar, sehingga persamaannya adalah FP itu bisa dicari dari V plus minus VP per V plus minus PS kali Fs, di mana FP ini adalah frekuensi pendengarnya. V-nya di sini adalah cepat rambat bunyi di udara, VP adalah kecepatan rambat pendengarnya, Vs adalah kecepatan rambat sumber bunyi, dan Fs adalah frekuensi sumber bunyi. Di depan VP dan Vs terlihat bahwa ada tanda plus minus. Nah, tanda plus minus itu ada artinya. Yang pertama, kalau dia di depan VP, berarti kecepatan pendengar itu bernilai plus apabila pendengar mendekati sumber bunyi. Dia bernilai min apabila menjauhi sumber bunyi. Nah, itu kalau di depan VP. Kalau di depan Vs, berarti sumber bunyi itu menjauhi pendengar. Kalau bernilai min, dia mendekati pendengar. Sebagai contoh soalnya, seorang pilot pesawat menerbangkan pesawatnya menuju ke menara bandara. Mendengar bunyi sirine menara dengan frekuensi 3600 Hz. Jika sirine memancarkan bunyi 2040 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, berapa kecepatan pesawat tersebut? Nah, dari soal ini dapat diketahui bahwa Fp-nya itu bernilai 3600 Hz. V-nya itu adalah 340 meter per sekon, Fs 2040 Hz, dan Vs-nya 0. Nah, kenapa kok Vs-nya 0? Vs itu berarti kan kecepatan sumber bunyi. Sumber bunyi di sini adalah sirine menara. Nah, apakah sirine menara itu bisa bergerak? Kan tidak. Menara itu diam, makanya kecepatan sumber bunyi adalah 0 karena diam. Nah, yang ditanya adalah kecepatan pesawat tersebut. Jadi yang ditanya adalah Vp-nya. Kita bisa cari dari persamaan efek Doppler, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Nah, kita kerjakan. Fp-nya sudah diketahui bernilai 3600, V-nya senilai 340. Nah, Vp-nya plus atau minus? Vp-nya bernilai plus. Kenapa? Karena dia mendekati sumber bunyi. Dia akan menuju ke bandara, jadi dia mendekati menaranya. Dia bernilai plus dan ditanya Vp. V-nya 340, Vs-nya bernilai apa? Vs juga mendekati pendengar. Vs ketika mendekati pendengar itu nilainya adalah min. Nah, Vs itu bernilai 0. Fs-nya 2040. Nah, bisa kita kerjakan. Ini 3600 sama dengan 340 plus Vp per 340 kali 2040. Setelah ini apa yang harus kalian lakukan? Kalian kali silang. 3600 kalikan 340 sama dengan 340 plus Vp dikali 2040. Nah, ini nanti kalian kalikan, terus ini juga kalian kalikan. Cara nyarinya adalah 340 kali 2040 kemudian Vp kali 2040. Nanti ketemulah Vp-nya, hasilnya kalian cari sendiri ya. Oke, selanjutnya adalah subbab dawai. Dawai itu pada kehidupan sehari-hari penerapannya adalah pada gitar. Nah, kalau kalian pernah main gitar atau pernah melihat orang main gitar, gitar itu adalah alat musik yang menerapkan prinsip dari dawai. Nah, dawai itu ya gitar itu ya. Oke, di dalam dawai ini kita akan membahas cepat rambatnya dawai,
gelombang pada dawai, dan nanti akan kita bahas untuk menghitung jumlah gelombang dawai, menghitung frekuensi bunyi pada dawai. Yang pertama adalah cepat rambat dawai. Cepat rambat dawai itu bisa dirumuskan sebagai akar F per mu. Mu itu adalah massa persatuan panjang, kalau F adalah tegangan kawatnya. Terus bisa menjadi akar kali F kali L per M, karena mu ini adalah M per L. Atau bisa menjadi F per rho kali A. Rho itu massa jenis dan A itu luas penampang. Luas penampangnya itu adalah luas penampang kawat. Luas penampang kawat itu berbentuk lingkaran. Nah, luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Jadi di sini nanti kalian bisa mengganti jadi pi r kuadrat. Selanjutnya adalah gelombang pada dawai, bisa saya gambarkan seperti ini. Nah, di sini ini nanti akan mengenal yang namanya simpul dan perut. Ketika kalian mengetahui dua simpul dan satu perut dalam gelombang di dawai ini, maka itu adalah nada dasar pada dawai atau N-nya sama dengan 0. Jadi ada dua simpul dan satu perut. Terus panjang gelombangnya adalah setengah lambda. Setengah lambda itu sama dengan L. Nah, dari sini lambdanya itu adalah 2L. Itu pada nada dasar, nada yang paling dasar pada dawai. Yang kedua, ketika kalian menemui 3 simpul dan 2 perut, maka itu adalah nada dasar ke-1 yang pertama atau N-nya sama dengan 1. Di sini lambdanya itu sama dengan L. Karena kalau ada 3 simpul dan 2 perut di sini, itu akan menemui satu gelombang. Nah, dari sini sampai sini. Nah, ini adalah satu gelombang. Makanya lambdanya sama dengan L. Yang ketiga, 4 simpul 3 perut ini adalah nada dasar kedua. 4 simpul 3 perut itu nada dasar kedua atau N-nya sama dengan 2. Di sini lambdanya sama dengan 2/3 dari 1,5 lambda sama dengan L. Kenapa kok 1,5 lambda? Karena 4 simpul berarti kan sampai sini. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 simpul dan 3 perut, dan ada 1,5 lambda itu sama dengan L. Jadi lambdanya ketemu 2/3 L. Sehingga dari ini semua kan simpul sama perutnya namanya 1 ya. Jadi L-nya di sini bisa dicari dari N ditambah 1/2 kali lambda. Kenapa kok nggak per 3? Kenapa nggak per 4? Karena nada yang paling dasar itu adalah setengah. Setengah itu per 2, 1/2. Nah, dari sini lambdanya bisa dicari dari 2L per N plus 1. Untuk mengetahui frekuensi bunyi pada dawai, kita pakai persamaan yang di bab sebelumnya. V itu bisa dicari dari lambda kali F. Nah, dari sini F-nya, frekuensinya bisa dicari dari V per lambda N. Sehingga Vn-nya, lambda N-nya tadi kan 2L per N plus 1, kita ganti jadi 2L per N plus 1, sehingga frekuensinya N plus 1 kali V per 2L. Oke, ini untuk subbab dawai. Untuk latihan soal silakan kalian kerjakan di buku, di modulnya. Nanti ada banyak soal-soal kalian kerjakan. Terus kalau kebingungan bisa kalian share di grup dan kita akan membahasnya bareng-bareng. Nah, untuk subbab selanjutnya juga kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Masih banyak sekali subbab yang belum kita bahas. Sekarang tugasnya kalian adalah mengerjakan soal-soal di modul ya. Kalau belum paham bisa kita bahas bersama-sama, didiskusikan bareng-bareng. Oke. Sekian dari Kak Tias, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bisma.